Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share jika berkenan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang salah seorang tokoh ternama dalam agama Islam, yaitu Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari pada saat kecil diberi nama oleh ayahnya Ismail bin Ibrahim dengan nama Muhammad. Jadi nama Imam Bukhari itu waktu kecil adalah Muhammad. Kemudian nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari. Nah, Bukhari lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Tidak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatan ya. Nah, Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Ayahnya memang dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati dalam hal yang bersifat subhat atau meragukan. Kemudian apalagi dalam hal yang haram tentu sangat ditinggalkan. Ayah memang seorang ulama bermazhab Maliki dan memang murid Imam Maliki. Nah, ulama besar dan ahli fikih yang juga dikenal di Indonesia ya. Nah, ayahnya kemudian wafat saat Bukhari masih kecil. Nah, Bukhari ini kemudian berguru pada Syekh Ad-Dakhili, seorang ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Kemudian di usia 16 tahun, dia ke Mekah dan Madinah, serta mengikuti kajian para guru besar hadis. Di usia 18 tahun ini membuat kitab pertamanya yang berjudul Qazaya Sahabah wa Tabi'in. Kemudian dia juga hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Kemudian bersama dengan gurunya Syekh Ishaq ini berhasil menghimpun hadis sahih dalam satu kitab yang disaring dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi menjadi 7.275 hadis. Bukhari memiliki ingatan tinggi, ramah, dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Dan untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun. Bisa dibayangkan ya, ke berbagai negara negara kalau zaman dulu ya, atau wilayah atau daerah lah gitu ya. Dan di berbagai kota mulai Basra, kemudian Mesir, Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, dan Asia Barat ya. Nah, di Baghdad dia bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar yaitu Ahmad bin Hambal. Akhirnya dia menulis 9.082 hadis yang dikenal Sahih Bukhari. Nah, meskipun disibukkan dengan kegiatan rutinitas dalam hal agama ya, dia tidak melupakan aktivitas olahraga dan rekreatif seperti memanah. Dan menurut riwayat, panahannya itu hanya meleset 2 kali saja sepanjang hidupnya. Kemudian di masa menjelang wafatnya, Imam Bukhari ini dalam hidupnya memang mungkin sedikit nggak beruntung ya. Nah, meskipun cemerlang ya di masa hidupnya di awal, tapi di menjelang akhirnya Imam Bukhari ini memang tidak beruntung. Pada tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi. Nah, waktu itu Bukhari mengunjungi Naisabur di utara Iran. Kedatangannya memang disambut gembira ya sama penduduk setempat. Bahkan guru Az-Zihli dan ulama lainnya juga ikut menyambut. Bahkan sejak 100 km menjelang masuk kota tersebut, nah, Bukhari ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat yang ada di sana karena memang jasa dari Bukhari memang nggak kecil ya. Nah, melihat antusiasmenya para warga, Bukhari kemudian memutuskan tinggal sementara dan mengadakan pengajian. Nah, kehadirannya mungkin menimbulkan hasad dan dengki hingga ada pertanyaan, apakah melafalkan Al-Quran ini termasuk makhluk atau bukan? Nah, ini dia. Mungkin ada orang yang
merasa kedudukannya terancam ya, kemudian membuat masalah ya. Nah, Bukhari lantas tidak menjawab sampai 3 kali ditanyakan oleh orang yang sama, dan jawaban yang dikeluarkan oleh Bukhari adalah Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, sementara perbuatan hamba adalah makhluk. Dan akhirnya ini ya, orang yang menguji seseorang dengan pertanyaan semacam ini, jawab Bukhari selanjutnya adalah bid'ah. Dan orang itu yang bertanya maksudnya ya, ini kemudian menyimpulkan dengan serampangan atau sembarangan. Dia menyebutkan kalau begitu Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk. Dan akhirnya ini timbullah simpang siur sehingga warga yang hadir di pengajian tersebut itu kemudian pergi. Nah, tokoh ulama yang juga guru dari Bukhari kemudian mendengar dan timbul sebuah ketegangan ya, dan akhirnya Imam Bukhari ini memutuskan untuk meninggalkan Naisabur untuk menjaga keutuhan umat dan menyerahkan segala urusan pada Allah. Kemudian di Bukhara dia sempat disambut di sana ketika pulang. Nah, dan di tempat tersebut Bukhari tetap membuka majelis hadis. Nah, penguasa waktu itu yang namanya Khalid bin Ahmad ini kemudian meminta minta buku karangan dari Bukhari, yaitu Al-Jami, As-Sahih, dan Tarikh. Kemudian ditolak ya sama ini Bukhari, karena dia tidak akan merendahkan ilmu dan dengan membawa ke istana Khalid. Nah, akhirnya dia meninggalkan kota tersebut ya, terusir dari situ, dan kemudian diundang ya sama orang-orang di Samarkand dengan senang hati. Tapi sayangnya ketika sampai di kota Khartan, nah ini Bukhari meninggal di sana saat singgah, karena di sana bertemu dengan atau mungkin mengunjungi saudara-saudaranya ya, karena di sana memang banyak kerabatnya, jadi gitu. Dan memang nggak sempat tiba di Samarkand ketika dia wafat ya. Oke, gitu aja untuk hari ini videonya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share jika Anda berkenan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Bye-bye.